Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait dengan Sugeng yang mengaku dijadikan kambing hitam oleh bosnya agar mau mengakui sebagai penabrak mahasiswi di Cianjur, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Kabid. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak keluarga Sugeng ini mengaku memiliki bukti percakapan yang menunjukkan bahwa bos Sugeng lah yang meminta agar Sugeng mengakui sebagai penabrak dengan jaminan keluarganya dicukupi kebutuhannya. Nah, apakah alat bukti yang diklaim dimiliki oleh pihak keluarga ini sudah diperiksa oleh penyidik? Ya, jadi kita menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan bersifat subjektif ya, atau sesuai dengan keinginan pribadi atau pemikiran dari penyidik. Tetapi ini dibuktikan dengan menetapkan seseorang berdasarkan hasil keterangan-keterangan yang diperoleh dari kesaksian-kesaksian yang ada yang mengetahui dan juga melihat langsung terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut. Nah, kemudian juga ini dikuatkan dengan adanya bukti scientific investigation dengan menggunakan metode laboratorium forensik. Kita menggunakan Inavis di dalamnya, di mana dilakukan pengecekan terkait dengan kondisi mobil Audi yang diduga menabrak tersebut, sehingga diperoleh adanya sobekan di bagian bawah dan juga bemper depan ada sobekan. Kemudian ada gesekan di bagian bawah, pembatas mesin bagian bawah, sampai ke tengah. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi ban. Memang secara visual kondisi ban ini tidak akan bisa terlihat adanya bekas tumburan, tetapi dengan menggunakan metode laboratorium forensik ini bisa dilihat adanya bekas tumbukan di kendaraan atau ban dari kendaraan tersebut. Jadi kedua ban tersebut ini ban Audi ini ada bekas tumbukan dari kedua bannya. Kemudian juga ini sangat relevan dengan beberapa kesaksian yang melihat adanya kejadian tersebut, melihat bahwa yang melindas korban itu adalah mobil Audi hitam. Kemudian ini sangat relevan lagi, didukung lagi dengan keterangan kedua saksi yang berada di dalam kendaraan Audi tersebut, di mana pada saat kejadian sempat merasakan adanya lonjakan dari kendaraan tersebut, kemudian mendengar suara benturan. Jadi persesuaian antara kesaksian, kemudian pemeriksaan melalui scientific investigation, ini semua relevan. Inilah yang menjadi pertimbangan penyidik, sehingga ditetapkan dan disimpulkan bahwa kendaraan Audi hitam inilah yang menabrak. Kemudian juga kesaksian sudah jelas bahwa yang membawa kendaraan itu tidak teringkari bahwa ini adalah saudara Sugeng guru tersebut. Baik, Pak Ibrahim, bagaimana kalau klaim yang disampaikan pihak Sugeng ini benar demi mengungkap fakta kebenaran yang terjadi dan klaim-klaim dari sepihak dari pihak keluarga Sugeng? Apakah kepolisian akan proaktif untuk memeriksa alat bukti yang diklaim oleh pihak Sugeng ini agar tidak terjadi simpang siur lagi? Ya, kita juga tidak mau ada kesalahan dalam proses penegakan hukum atau memberikan keadilan terhadap korban ya. Sehingga segala informasi-informasi, keterangan-keterangan yang mungkin akan berguna dalam pengungkapan kasus itu semua kita terima. Nah, kalaupun misalnya ada penyampaian-penyampaian yang berseberangan di luar, ini memang kita juga tetap bisa menampung informasi tersebut, tetapi otomatis kita akan selektif melihat apa keterangan-keterangan tersebut sangat berguna bagi penyidikan tersebut apa enggak. Tetapi informasi-informasi yang diberikan apabila itu menyesatkan penyidikan, ini juga kan tidak bisa kita terima. Karena otomatis ini akan menjadi subjektif dan tidak mendasar, sehingga ini malah akan membuat perkara ini menjadi kabur. Otomatis tidak akan kita terima informasi-informasi yang bersifat menyesatkan itu. Tapi sejauh pemeriksaan yang dilakukan kepada para saksi, ada berapa saksi yang diperiksa dan melihat bahwa supir yang membawa itu adalah Sugeng? Saksi yang kita periksa sampai sekarang sebanyak 26 saksi, di mana belasan saksi ini berada di sekitar TKP. Nah, sehingga ini posisinya ada yang melihat langsung, ada yang berada di samping kiri jalan, ada yang berada di sebelah kanan jalan, juga ada saksi yang berada di depan kendaraan sebelum kejadian, sehingga bisa dipatahkan di situ bahwa seluruh kendaraan yang berada di depan Audi itu tidak menjadi crash. Kemudian beberapa kendaraan di belakang mobil Audi juga
kita lakukan pemeriksaan sebagai kesaksian. Kemudian ada juga beberapa informasi yang kita dapatkan, ini juga dari pengacara, bahwa ada kendaraan mobil Kijang yang menabrak. Kita periksa juga mobil yang diduga tersebut. Dari kesaksiannya ini tidak relevan dengan kejadian. Dari mobil yang kita periksa juga ini tidak relevan dan tidak mendukung adanya kejadian tersebut. Jadi memang informasi-informasi yang menyesatkan ini sudah terpatahkan bahwa memang semuanya mengarah kepada mobil Audi tersebut. Baik, Pak Ibrahim, kemudian pada saat pemeriksaan sampai dengan saat ini, apakah Sugeng sendiri tetap bersikukuh bahwa ia hanya dijadikan kambing hitam? Lalu siapa menurut Sugeng yang melakukan penabrakan dan yang membawa mobil Audi itu? Ya, dalam pengungkapan kasus kita juga tidak berpatokan kepada pengakuan tersangka ya. Tetapi berdasarkan bukti-bukti yang cukup objektif, berdasarkan kesaksian yang relevan juga dengan bukti fisik dari kendaraan itu, ini kita jadikan dasar utama. Kalau pengakuan dari tersangka ini tidak menjadi masalah dalam penyidikan, namun juga kita tetap untuk akuntabel dalam hal pemeriksaan-pemeriksaan dari saksi-saksi tersebut. Jadi tidak menjadi masalah pengakuan dari tersangka yang tidak mengakui melakukan penabrakan, tetapi kesaksian cukup kuat.